Nah ini metalnya. Nah, metalnya jadi kayak keripik ini. Gitu. Untuk yang di pistonnya coba kita lepas. Nah ini yang di stang piston. Nah ini metalnya. Nah. Untuk mobil, ini karena bahan dan juga perbaikan permajaan spare partnya itu lumayan tinggi, Ya. saya ngelepas 87 juta net. 87 juta net untuk Evalia 2013 SP ya? SP manual. SP manual. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ardi, Ya, ini mau melanjutkan informasi yang kemarin tentang mobil telat ganti oli ya Mas Ardi? telat ganti oli, kemudian dia mengakibatkan mesin itu benar-benar sampai macet Pak Taufik. Oh. Jadi kita dapat panggilan itu mobil ini kan ada di body repair ya. Ya. Karena kondisinya habis accident terus lama nggak kepake tuh. Nah, begitu dia mulai hidup, itu sempat dibawa ke dealer buat ngambil spare part sama teman-teman body repair. Tapi ternyata begitu mau masuk dealer, mobilnya tahu-tahu mati mendadak. Lalu di starter udah nggak mau, cuma bunyi cetek gitu aja. Nah terus dari pemilik mobil telepon kita, Mas Ardi mobilnya nggak bisa dihidupin gitu. Akhirnya kita, karena mobil udah direct kan, kita datangin ke body repair. Ternyata begitu sampai di body repair, kita pikir ininya Pak, akinya, karena kan cuma di cetek gitu kan. Itu kita jumper, akinya memang nggak kuat waktu itu. Kita jumper, ternyata akinya udah kuat, udah mau respon, starternya juga mau respon. Ternyata mesinnya yang nggak mau berputar. Ini mesin sudah tidak bisa lagi diputar. Ini akan kita coba cek ya. Oke, kita akan coba nih pakai kunci 19. Pegangin Mas Budi. Nah ini mobil ini kita putar crankshaftnya itu udah nggak bisa nih. Ini macet crankshaftnya. Ini ya. Ini nggak bisa. Jadi crankshaft ini macet ya. Nah kemungkinan besar crankshaft ini macet dikarenakan metalnya aus. Macet ternyata mesinnya. Itu benar-benar kita ngunci pakai kunci yang 19-an itu kita Engkol coba ya. engkol itu nggak mau. Bener-bener mobil ketika dia turun mesin kebuka, kita tendang-tendang ini pun juga nggak mau ini sama sekali. Ternyata di crankshaftnya sini kemarin ada aus. Ini nomor 2-nya. Nah ini mesin sudah kita buka, Sobat Apedia. Terlihat ternyata mesin ini berlumpur. Kondisi sepertinya air tidak masuk ke ruang bakar. Hanya dia seperti ini, kemungkinan besar yang mengalami kerusakan di jalur crankshaftnya. Crankshaft macet karena sistem pelumasan tidak rata. Lumpur semacam ini dia mengakibatkan lubang pelumasan menjadi tersumbat. Seperti kita lihat di sini ada lubang pelumasan ya. Ini dia tersumbat nih. Jadi kemungkinan besar oli bisa naik tapi dia turunnya telat sehingga oli di ruang karter bawah menjadi kosong. Nah, mesin ini yang bagian crankshaft sudah kita buka. Seperti yang kita prediksi sebelumnya bahwasanya crankshaft ini dia mengalami macet. Ini namanya crankshaft. Ini dia mengalami macet. Kenapa dia mengalami macet? Karena memang kondisi mesin itu berlumpur. Ketika mesin itu berlumpur, maka oli yang turun kembali dari atas itu menjadi terlambat. Nah, karena keterlambatan tersebut, ruang karter ini dia menjadi tidak ada pelumasnya sama sekali. Kita perhatikan di sini ada 3 piston yang sudah terlepas. Kondisi dari
metalnya sebagian sudah aus ya. Nah, ini ada metal atau piston nomor 2. Di sini teman-teman sudah melepas ininya ya, bautnya. Ini akan kita coba cek metalnya. Nah, ini teman-teman sekalian bisa saksikan bahwasanya metal ini dia mengalami keausan yang mengakibatkan crankshaft tidak bisa lagi diputar dikarenakan metal ini tadi dia aus sehingga dia menjadi macet ya crankshaftnya ya. Ya, ini nanti yang akan kita lakukan perbaikan, akan coba kita konsultasikan ke bengkel bubut apakah bisa dilakukan undersize atau harus mengganti crankshaftnya. Ini sepertinya sangat dalam sekali. Kecil kemungkinannya bisa di undersize, tapi ini hanya kasat mata ya. Tentunya kita harus menggunakan alat ukur untuk mengetahui bahwasanya ini bisa di undersize atau tidak. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini metalnya. Nah, metalnya jadi kayak keripik ini. Seperti itu. Untuk yang di pistonnya coba kita lepas. Nah, ini yang di stang piston. Nah, ini metalnya. Untuk ya metal ini ya, jalan ya yang kena duduk kemarin. metal jalan ya, yang kena metal jalan. Metal Oh. jalannya. Nah, ini ada ininya. Metalnya. Sampai Jadi, hancur gitu ya? Sampai hancur ini. Masya Seharusnya Allah. dia normalnya kayak gini. Iya, mulus ini, ya? Ya, normalnya mulus gini, kemudian dia ada jalur pelumasannya. Masya Allah. Tapi ini benar-benar sampai habis. Hancur. Dan dia mengunci di nomor 2-nya sini. Nah, ketika kita buka pun juga kondisinya kemarin begitu kelihatan, oh ternyata ini penyebabnya adalah karena olinya sirkulasinya tidak lancar. Nah, kita ketahui Pak Taufik bahwasanya lubang pelumasan di metal itu hanya seperti ini, Pak. Iya. Oh, itu. Ya, ini kurang Lubang. lebih sekitar 2 sampai dengan 3 mm. Iya. Ini sangat kecil sekali. Nah, di crankshaftnya sendiri mereka juga ada ininya. Ada lubang-lubang pelumasan. Iya benar. Nah, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Iya. Pengulangan dari kami bahwasanya kita jelaskan mobil ini tadinya telat ganti oli. Oh. Efek dari telat ganti oli itu mengakibatkan sumbatan di jalur-jalur pelumasan. Nah, jalur-jalur pelumasan seperti ini apabila dia tersumbat, Iya. maka dia tidak ada pelumasan di sana. Artinya betul. dia terhambat. Nah, ada kalau kita melihat dari kasus ini, kemudian dari ininya, bekasnya, metal yang kena ini, itu dikarenakan dia benar-benar tidak ada pelumasan di bawah. Saking tidak ada minyak olinya ya? Saking olinya itu ada, tapi dia telat turun Pak Taufik. Jadi gini, oli mesin itu kan dia kan dipompa sama pompa oli ya. Betul. Itu naik ke atas. Oh. Nah, turunnya itu hanya melalui lubang-lubang pelumasan. Tanpa dipompa lagi? Tanpa dipompa lagi, karena memang pompanya hanya untuk menaikkan oli. Oh. Nah, ketika dia udah naik, dia telat turun olinya. Karena tersumbat oleh gumpalan-gumpalan oli, endapan oli. Nah, lubang-lubang pelumasan tadi yang menyumbat itu tadi, itu mengakibatkan oli yang turun ke ruang engkol atau ruang crankshaft ini menjadi kosong olinya. Karena telat. Akibatnya ini terus berputar karena ada pengapian di atas. Yang terjadi karena dia tidak ada pelumasan, maka aus metalnya. Ini beruntung crankshaft ini masih bisa di undersize. Nah, undersize apa sih? Undersize itu adalah ini proses pengalusan ini, Pak. Jadi dia supaya rata. Ini kan tadinya kan tebal ya. Dikatakan undersize karena ini dikikis supaya dia rata. Nah, ketika dia sudah rata, metal yang tadinya seperti ini ukurannya itu diperbesar, dipertebal. Nah, jadi beda ukurannya. Beda ukurannya. Metalnya menjadi lebih tebal, tapi ininya terkikis. Jadi halus. Nah, supaya karena dia aus kan ya. Betul. Kemudian ini dibuat rata, maka ini menjadi semakin lebih kecil. Ini harus dikejar dengan mengganti metalnya lebih tebal. Kayak gitu. Nah, kalau untuk originalnya seumpamanya dia asli itu kan di blok mesin sama di crankshaft itu ada kode ininya Pak, ada kode apa itu namanya, kode grade ya. Biasanya dia di area sini nih. Sebentar, sorry.
dia ada kode grade-nya itu. Nah, ini. Ada CNR 5, HF, G, HF, K, GK, G. Nah, ini. Ini adalah kode pertemuan ini, Pak. Antara kode yang di crankshaft dengan kode yang ada di blok mesin. Nah, di sana ada rumusnya. Apabila C bertemu dengan angka berapa, maka dia ketebalan grade-nya ini, metal ini berapa, grade 1 atau grade 2 atau grade 3 dengan ketebalan normal. Makanya crankshaft itu kalau untuk yang bawaan dari mesin itu antara metal 1, 2, kemudian metal duduk, metal jalan itu beda. Beda ukurannya antara nomor 1 dan 2. Jadi grade-nya kadang ada grade 1, ada grade 3, itu ketebalannya. Nah, biasanya kalau teman-teman sekalian nyari metal seperti ini terus tidak memperhatikan ukuran grade-nya, maka mesin malah justru bergetar parah. Karena dia tidak balance. Nah, ini ketika dia sudah undersize seperti ini, maka harus di undersize rata. Semua? Karena nggak bisa misalnya hanya satu saja kita undersize, kemudian yang lainnya tidak di undersize, karena nanti grade-nya akan beda dan dia akan memperparah getaran. Seperti itu. Jadi kalau untuk kayak gini kita undersize 50 kemarin. Nah, berarti kalau itu di undersize itu yang ditambah? Ya, ketebalannya ini yang ditambah, ketebalan metalnya ini. Ini yang lama, sementara ini yang baru. Yang baru sudah kita pasang ya, kemudian sudah lama itu sudah diputar-putar gitu ya, supaya dia menempel dengan sempurna. Kemudian di sini ada kode-kode nomor ini, nomor silinder. Ini jangan sampai tertukar. Ini nomor 3. Nah, ini nomor 4. Nah, ini ada 4. Jadi 4 ketemu 4, ini nomor 4. Jadi ternyata mobil itu Mas kalau telat oli karena telat ganti oli, oli menjadi sludge ya? Ya, berlumpur. Akhirnya ada lubang-lubang di dalam saluran oli tersumbat, yaitu mengakibatkan sirkulasi tidak merata, efeknya pelumasan juga nggak merata, sehingga yang paling sering kena adalah crankshaft-nya, karena itu tadi dengan ilustrasi bahwasanya dia oli itu mau naik, karena dia turunnya itu hanya melalui lubang-lubang pelumasan yang kecil itu tadi. Kalau dia tersumbat maka turunnya jadi lama, sehingga di bawah menjadi kurang oli dan panas berlebih sehingga aus. Nah, efeknya apa? Efeknya ketika dia sudah seperti ini maka akan timbul bunyi. Biasanya diawali dengan timbul bunyi dulu, Pak. Ketika idle dia akan bunyi. Oke, berarti itulah gunanya kemarin Mas tuh mendemokan bagaimana cara mendengar mesin suaranya sehat atau enggak ya? Iya, betul. Dengan di 2000 RPM. Ya, di torsi maksimalnya aja. Misalnya mobil memiliki beberapa torsi maksimal berbeda-beda di RPM berapa. Nah, itu dibuatkan atau digas di torsi maksimalnya. Atau kalau perlu dimasukkan bijinya kemudian diangkat. Nah, supaya dia dapat beban. Nah, ketika dia mendapatkan beban seperti itu, dia biasanya akan bunyi. Bunyinya itu akan terus menerus atau hanya saat dikasih beban saja? Ketika dia sudah parah akan terus menerus, bahkan ketika idle. Jadi idle tanpa kita gas pun dia sudah bunyi. Mas Adi, kan tadi sudah ada tuh gejalanya, mengeluarkan suara gitu ya? Suara, betul. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan? Nah, apabila dia sudah mengeluarkan suara, biasanya ada tambahan lainnya lagi, Pak. Yaitu indikator oli mesinnya nyala. Jadi ada indikator mesin nyala itu, kalau dia sudah nyala berarti memang benar-benar tekanan yang masuk ke switch olinya itu kurang. Berarti mobil ini kemarin mereka tidak melihat atau seperti apa? Ya, kemungkinan besar nggak melihat. Jadi ketika di bawah itu tekanannya kosong atau tidak ada oli sama sekali, maka pompa oli nggak akan memompa apapun, Pak. Nggak akan memompa oli. Ketika pompa oli tidak memompa oli atau olinya kurang, turunnya itu lama, itu mengakibatkan tekanan yang masuk ke switch oli kan jadi berkurang. Iya, betul. Sehingga dia akan menyala. Iya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu udah nggak usah ditawar-tawar lagi. Kalau udah nyala, itu segera bongkar mesin. Karena kalau kita misalnya pakai engine flash pun, ketika lumpurnya itu sudah tebal, maka itu mengakibatkan sumbatan semakin parah. Iya. Kalau di engine flash. Tapi kalau misalnya engine flash dia lumpurnya tipis sih nggak ada masalah. Nah, Mas, pertanyaan lagi, Mas. Ini kasus seperti ini sampai hancur ini ya? Ya. Metalnya tadi.
itu dalam waktu panjang atau sebentar kasus itu? Ya, tergantung kondisi mesinnya. Bisa jadi pelumasannya kalau dia misalnya masih mencukupi, meskipun dia telat, itu agak lama sih. Tapi kadang mobil kayak gini kan tadinya masih hidup, Pak. Iya, masih hidup. Dari hidup menuju mati itu kan dia kalau dilihat dari perjalanan body repair ke dealer untuk pengambilan spare part itu nggak nyampe 2 km. Jadi selama nggak nyampe 2 km mesin bisa langsung macet. Kalau dia benar-benar oli itu tadi telat turun. Karena kita bayangkan saja mesin dengan kondisi idle aja 750 RPM, betul. rotasi per menit, putaran per menit. Nah selama itu juga berarti dia kalau sampai kehabisan oli itu nggak nyampe 5 menit sudah bisa macet untuk mesinnya. Seperti itu. Tapi tadi ya Mas sudah kasih tahu bahwa ada gejalanya ya, iya, bukan tiba-tiba kan? Bukan tiba-tiba. Pasti ketika kita melakukan periodical maintenance service, itu pasti kita intip dalaman mesinnya. Ketika mesin ada lumpur, maka kita sebisa mungkin menawarkan ke customer bahwasanya ini berlumpur kondisinya. Itu mau diambil beberapa alternatif. Pertama di engine flush dulu. Kalau memang di engine flush dia sudah nggak mengurangi ininya, sludge-nya, maka dilakukan bongkar mesin sebelum semakin parah. Kayak gitu. Karena kalau pembongkaran mesin kita hanya membersihkan kotorannya saja. Betul. Kemudian kita ukur juga ketika dia semoga belum ini ya kena metalnya. Itu masih biayanya masih sekitar 6 jutaan. Tapi kalau sudah kena seperti ini berarti metalnya gini bisa 8 jutaan. Apa Mas efeknya setelah ini di undersize? Ya, ketika ini di undersize, kalau undersize-nya benar, mesin akan kembali normal. Oh, normal. Tapi kalau dia nggak benar, misalnya undersize-nya itu mangkasnya miring atau mungkin yang dipakai metalnya nggak bagus, itu mengakibatkan mesin ketika starter ya getarannya semakin besar. Karena undersize ini kan dia kan tetap melihat senternya ya. Jadi senternya si crankshaft ini tadi. Kalau misalnya dia nggak center, itu mengakibatkan getaran berlebih. Makanya tidak heran kalau mobil habis di undersize-nya gagal, itu justru getarannya akan semakin besar. Bahkan di torsi-torsi puncak ya, itu akan semakin bergetar mesinnya. Itu Pak Taufik. Untuk metalnya sendiri itu apakah masih asli atau bagaimana itu? Ya, kalau untuk metal yang kita gunakan ini bukan asli Nissan. Kalau sudah undersize itu masih tersedia nggak yang asli dari? Ada, tapi hanya beberapa grade. Misalnya ukuran 0,25, tidak sampai 50. Tapi kita carikan yang merek Jepang. Biasanya teman-teman bubut kalau di Jogja ya kita ada di Jasatek, ada di Coan. Itu mereka sudah pengalaman untuk nyari metal-metal yang kualitasnya Jepang. Oke Mas, apa yang harus dilakukan untuk tidak terjadi hal seperti ini buat kawan-kawan lah di YouTube? Ya, tentunya adalah periodical penggantian untuk ini ya, penggantian olinya ya. Periodical itu harus sering kita cek. Kita harus paham betul oli yang kita gunakan. Boleh oli mahal, nggak ada masalah. Karena memang itu pun juga pasti oli mahal mempunyai keunggulan lebih. Tapi kita perhatikan jangan sampai kita menggunakan oli itu melebihi dari batas keunggulannya. Misalnya oli semi sintetis dengan ininya SN, cairannya SN. Nah, kita makainya ya untuk menjaga amannya itu 3 bulan sekali atau 5.000 km, mana yang tercapai lebih dulu, itu kita lakukan penggantian. Karena gini Pak Taufik, oli pun juga mempunyai oksidasi ya. Ketika kita buka tutup oli, kemudian kita buka kemasannya, itu dia sudah terkontaminasi dengan oksigen, oksidasi. Nah, ketika mobil misalnya mempunyai parameter penggantian oli 5.000 km atau 3 bulan. Nah, ini diantara ini mana yang tercapai lebih dulu? Kalau misalnya belum sampai 5.000 kilo karena mobil jarang dipakai, tapi dia sudah 3 bulan, ganti. Karena itu pun juga lebih rentan kualitasnya untuk ini ya Pak ya, untuk si kesehatan oli itu sendiri. Karena fungsi oli pun melumasi, kemudian membersihkan, mendinginkan, dan merapatkan. 4 fungsi ini adalah yang menjadi poin utama supaya kita memperhatikan kualitasnya oli itu tadi. Nah, kalau sudah atau mungkin belum sampai 3 bulan udah tercapai 5.000 kilo karena mobil saking seringnya dipakai, maka itu pun juga harus diganti olinya. Mas, kalau untuk ciri-cirinya, ciri-cirinya bahwa kendaraan kita itu ada masalah di sirkulasi oli.
apa saja yang muncul Ya, tanda-tandanya? tanda-tanda pertama pasti indikator ininya, pelumasan yang ada di speedo itu. Oke. Dia pasti akan menyala indikator olinya. Oke. Itu menyala warna merah, umumnya adalah warna merah dan dia ada sejenis tetesan oli itu ya. Gambarnya. Gambarnya. Nah, itu apabila itu sudah menyala maka cek olinya, jangan-jangan olinya kurang. Nah, bisa jadi oli kurang dari mana? Dari kebocoran. Oke. Kebocoran sil-sil. Atau bisa jadi ada katup udara yang bocor. Oke. Itu mengakibatkan oli menguap lebih cepat. Seperti itu. Kemudian kalau sudah itu menyala, perhatikan juga setiap kita mau starter mobil, minimal kalau mobil udah lama nggak ganti oli, misalnya udah 2 bulan, mendekati di 3 bulan, maka dicek aja olinya. Ketika olinya dia warnanya sudah coklat menghitam, ataupun kita pegang kemudian kita pelintir seperti ini sudah kesat, tidak lagi licin, maka itu segera dilakukan penggantian oli. Oke. Intinya oli mesin, Pak. Oli mesin ya. Jadi tetap kita harus mengkontrol ya. Ya, tetap harus mengontrol pemilik mobil, pembawa mobil lah, tetap harus mengontrol kondisi olinya. Yang harus diperhatikan adalah itu tadi. Di antara kualitas oli, kebocoran mesin. Iya, Jangan sampai olinya itu tadi habis bukan karena olinya yang jelek ya, tapi memang karena kondisi mesinnya yang dia bocor tapi nggak diperhatikan. Itu pun juga menjadi masalah. Iya. Karena penyebab utama crankshaft seperti ini dia mengalami cacat atau aus itu kan karena ruang olinya atau ruang karternya itu tidak terisi oli. Betul. Bisa jadi olinya telat turun atau mungkin olinya habis. Iya. Seperti itu, Pak Taufik. Kalau ini oli masih ada ya. Ya, ini oli masih ada, cuma dia turunnya telat. Oke, Mas Ardi, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Taufik. Saran dan masukannya buat banyak orang, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.